Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi alhamdulillah Allah pertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan dengan ta'lim, yaitu pembahasan sekitar tentang sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah sering kami sampaikan bahwa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan sebagai role model di dalam kehidupan kita adalah sebuah keniscayaan dan bahkan kewajiban. Karena kita tidak akan mungkin mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin mencapai dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mencontoh beliau dalam kondisi normal saat beliau memaafkan orang-orang yang bersalah, tetapi juga penting untuk mempelajari tentang sikap-sikap beliau, ketegasan-ketegasan beliau, terutama di saat-saat genting, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang juga memberikan perintah kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan hukuman yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang membahayakan kelangsungan daulah Islam atau kelangsungan eksistensi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Nah, ini tentang fase pasca hijrah atau fase Madinah. Kita akan banyak mempelajari tentang perang-perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu akan syarat dengan sikap-sikap yang sangat tegas. Sehingga jangan heran kalau kemudian nanti kita akan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang memberikan vonis hukuman mati kepada orang-orang yang memang dipandang membahayakan kelangsungan eksistensi kaum muslimin. Sehingga kita bisa bersikap secara atau memandang secara komprehensif tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya pribadinya yang pemaaf, tapi juga pribadinya yang memiliki sikap yang tegas. Nah, salah satunya diantaranya jamaah rahimakumullah adalah apa yang kita dapati tentang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tawanan perang Badar. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana pembagian harta rampasan perang, yang kemudian kita simpulkan bahwa rupanya memang dunia itu menjadi sebuah racun utama di dalam merusaknya sebuah pergerakan, persatuan dan persaudaraan kaum muslimin. Karena itulah kemudian Allah mengambil alih tentang urusan pembagian harta rampasan perang itu supaya menjadikan kaum muslimin ini benar-benar tetap bersatu di dalam sikap mereka, dan mereka tetap berada dalam satu panji, tunduk patuh terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa perang Badar ini berakhir dengan kekalahan di pihak Quraisy, kemenangan di pihak kaum muslimin dengan jumlah tewas dari kaum muslimin sekitar 14 orang atau lebih sedikit, kurang lebih seperti demikian. Adapun jumlah korban jiwa dari kalangan musuh Quraisy adalah sekitar 70 orang yang tewas dan 70 orang tawanan perang. Nah, terkait dengan 70 orang tawanan perang ini, bagaimana nasib mereka? Sementara perang Badar ini merupakan pengalaman pertama peperangan yang dihadapi oleh kaum muslimin
perang besar ya, dengan jumlah yang sangat banyak dan korban jiwa yang sangat besar, dan tawanan perang yang juga jumlahnya cukup fantastis, 70 orang. Nah, disinilah kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau senantiasa bermusyawarah, terbiasa untuk meminta pendapat kepada sahabat-sahabatnya tentang nasib para tawanan perang ini. Ya. Di antaranya dalam beberapa riwayat disebutkan, dalam riwayat yang cukup banyak, Rasulullah bertanya, bagaimana menurut kalian nasib tawanan perang ini diapain? Maka Umar mengatakan, ya Rasul, dibunuh saja. Ya. Lalu Rasul diam dan berpaling. Gak lama beliau balik lagi bertanya, menurut kalian para tawanan perang ini harus diapakan? Umar lagi-lagi mengatakan, dibunuh ya Rasulullah. Tapi Rasul berpaling kembali. Lalu tidak lama kemudian beliau bertanya lagi, menurut kalian diapakan tawanan perang ini? Umar lagi-lagi mengatakan, dibunuh ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Rasul secara pendapat pribadi beliau tidak condong kepada pendapat Umar bin Khattab. Lalu kemudian beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Abu Bakar memberikan pendapat, ya Rasulullah, mereka itu tidak lain adalah masih kerabat kita. Jadi perang Badar ini, Pak, itu perang antara paman melawan keponakan, saudara kandung melawan saudara kandungnya, bapak melawan anak, begitu seterusnya. Karena dominan dari kaum muslimin ini kebanyakan personil perangnya itu dari 314 orang itu mayoritas adalah dari kalangan muhajirin yang aslinya tentu adalah suku Quraisy. Ya. Tapi inilah yang kemudian fakta dan kenyataan yang harus mereka hadapi. Maka Abu Bakar memberikan pendapat, ya Rasul, karena mereka itu masih memiliki hubungan kerabat kepada kita, maka saya berpendapat agar engkau mengampuni mereka dan menerima tebusan dari mereka, agar hal itu semakin membuat hati mereka dekat kepada Islam. Siapa tahu mereka pada akhirnya akan beriman. Adapun Umar bin Khattab tetap kekeh pada pendapatnya, ya Rasulullah, mereka itu orang-orang yang sangat buruk. Mereka telah memusuhi dan menyakiti kaum muslimin, bahkan menyakiti engkau dengan perlakuan yang amat sangat sadis dan bengis. Maka aku tidak memiliki pendapat lain melainkan agar engkau perintahkan ya, kepada kami untuk mengeksekusi mati mereka. Kalau perlu biarkan Ali bin Abi Thalib mengeksekusi pamannya sendiri, Aqil, sampai segitunya. Biarkan aku mengeksekusi saudaraku sendiri, ya, dan lain sebagainya. Disebutin satu persatu, fulan bunuh fulan, seperti itu. Itu pendapat Umar bin Khattab. Ya, cocok dengan karakter Umar ya, Pak. Sementara di pihak lain ada kalangan dari sahabat Ansar namanya Abdullah bin Rawaha. Pendapatnya lebih garang lagi, Pak. Ya Rasul, carilah satu lembah, kumpulkan mereka di sana, kumpulkan pula kayu bakar. Diapain, Pak? Bakar mereka. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat diceritakan beliau belum mengambil keputusan sampai 2 malam berikutnya. Sampai orang-orang menebak-nebak. Rasul pasti memilih pendapat Abu Bakar. Rasul pasti memilih pendapat Umar. Rasul pasti memilih pendapat Abdullah bin Rawaha. Semua orang menebak-nebak. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sungguh Allah Subhanahu wa taala, ini di hadapan para sahabat, pasti dapat melunakkan hati orang-orang yang paling keras sekalipun hingga hatinya menjadi paling lembut, bahkan lebih lembut dari susu. Dan Rasul dan Allah juga mampu menjadikan hati orang menjadi sangat keras, bahkan bisa lebih keras dari batu. Ya. Lalu beliau mengatakan, sungguh perumpamaanmu wahai Abu Bakar, berdasarkan pendapatmu, engkau seperti Ibrahim alaihi salam yang mengatakan, direkam dalam Al-Quran, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, siapapun yang mengikuti aku maka ia termasuk bagian dari pengikutku, tapi barang siapa yang durhaka kepadaku, sungguh engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Persis seperti perkataan Abu Bakar, ya Rasul, mereka masih kerabat, maafkan mereka, terima tebusan. Dan sesungguhnya perumpamaan engkau wahai Abu Bakar seperti Isa bin Maryam yang berdoa kepada Tuhannya, direkam pula dalam surah Al-Maidah ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa mereka, sungguh mereka itu hanyalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau hendak mengampuni mereka, sungguh engkau zat yang tetap maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkataan Nabi Isa ini juga cenderung memintakan ampunan kepada Allah bagi pengikutnya yang durhaka. Persis seperti Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sementara perumpamaanmu wahai Umar, engkau seperti Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana doa Nabi Nuh, Pak? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di muka bumi. Ya. Dan perumpamaanmu wahai Umar seperti Musa alaihi salam. Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan harta mereka. Washdud ala qulubihim, keraskan hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Sungguh mereka itu tidak akan beriman sampai melihat azabmu yang sangat pedih. Ya. Jadi rupanya memang ada karakter nabi-nabi itu yang hatinya selembut Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, Pak. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi, ada yang berhati lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa sahabat lain. Tapi ada juga karakter Nabi itu yang sifatnya seperti Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi salam. Begitu pula karakter sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita dapati dalam hari ini, pasti ada pula kaum muslimin yang memiliki karakter yang berbeda-beda seperti demikian. Tetapi tentunya dalam urusan ini hukum pastinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diceritakan dalam riwayat yang lain, selang hari berikutnya Umar bin Khattab mendapati Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Lalu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau dan sahabatmu menangis? Kalau aku menemukan alasan yang tepat, aku pasti ikut menangis bersama kalian. Tapi kalaupun aku tidak menemukan alasan yang tepat, aku tetap akan berusaha menangis sebagai bentuk solidaritas bersama engkau dan sahabatmu." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku menangis disebabkan apa yang telah ditawarkan kepadaku oleh sahabat-sahabatku, ya, tentang pendapat mereka untuk menerima tebusan dari para tawanan perang itu. Sementara telah ditampakkan kepadaku azab yang sangat dekat bagi mereka para tawanan, bahkan lebih dekat dari pohon yang ada di sampingku ini." Itu menandakan tandanya Rasul sebenarnya cenderung memberikan ampunan, tapi Allah memberikan keputusan lain. Dari situlah kemudian turun ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 67 sampai dengan 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi." Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang sampai ia mampu menundukkan musuhnya di muka bumi, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala lebih kepada atau condong kepada pendapat Umar bin Khattab untuk mengeksekusi sebagian tawanan perang. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya. Dari sinilah kemudian diambil sebuah kesimpulan dari ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bahwa sebuah kaidah umum, karena di dalam proses pembinaan sebuah negara Islam di Madinah ini, ya, karena masih dalam proses pembentukan dan penyiapan, maka tentunya dalam kondisi seperti ini bersikap terlalu lemah lembut akan membuat musuh itu berani berbuat seenaknya kepada kaum muslimin. Karena ini satu entitas yang baru tumbuh, baru muncul, belum didengar oleh dunia.
Kalau mereka mengambil sikap yang terlalu lunak, tentu hal ini akan menjadikan kalangan musyrikin di Quraisy sekaligus orang-orang musyrik yang sekarang mata mereka sedang memandang kepada kaum muslimin di Madinah akan memandang, oh, kaum muslimin rupanya gampang diajak tawar-menawar. Seperti itu. Karenanya kemudian diperlukan sebuah sikap yang sangat tegas, ya, di dalam mengambil sebuah keputusan, terutama berkaitan dengan masalah tawanan perang ini. Karena itulah kemudian ketika para sahabat Rasulullah SAW ini, ya, membawa tawanan perang, Sa'ad bin Mu'adz, ini salah satu pimpinan sahabat Ansor, ya, terlihat raut wajah yang kurang senang, dan itu ditangkap oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya, demi Allah, wahai Sa'ad, sepertinya engkau sangat membenci dan tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, dalam artian menangkap tawanan lalu mengharapkan tebusan, ya. Lalu Sa'ad mengatakan, benar demi Allah ya Rasulullah, ya, karena ini merupakan perang pertama yang kita alami melawan orang-orang musyrik, maka setelah kita berhasil menundukkan mereka, maka dengan mengeksekusi mati mereka lebih aku sukai daripada membiarkan musuh itu tetap hidup. Terlihat di sini perbedaan yang sangat mencolok antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian jamaah rahimakumullah, dengan mempertimbangkan berbagai macam hal, dan kemudian ini menjadi sebuah ketetapan hukum bahwa tawanan perang itu boleh disikapi dengan 4 sikap yang berbeda. Yang pertama, ada di antara tawanan perang itu yang kemudian harus dihukum mati. Mengapa? Disebabkan karena mereka ini adalah gembong keburukan, penghasut, provokator di antara kaumnya untuk menimpakan keburukan kepada kaum muslimin. Kepada orang-orang seperti ini tidak ada ampun, mereka dieksekusi mati, ya. Seperti yang kemudian terjadi kepada Uqbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadhr bin Al-Haris, ya. Di dua orang yang sangat luar biasa kejahatannya selama di kota Mekah kepada kaum muslimin, bahkan termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang terjadi kepada Uqbah bin Abi Mu'aid ketika dia sudah tertangkap, ya, kemudian terlihat bahwa, atau terdengar di telinganya bahwa hukuman yang akan dia terima itu adalah hukuman mati, maka dia menawar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mengatakan, sungguh celaka diriku, atas dasar apa aku akan dihukum mati sementara orang-orang Quraisy yang lain tidak mendapatkan hukuman yang sama kepadaku. Maka Rasul menjawab, disebabkan karena permusuhanmu kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, sungguh ampunanmu lebih utama, ya. Maka berikanlah hukuman kepadaku seperti yang lain. Kalau engkau melepaskan mereka tanpa syarat, maka lepaskan aku tanpa syarat. Tapi kalau engkau menerima tebusan dari mereka, maka terima pula tebusan dariku, ya. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, an-nar, neraka untukmu. Qaddimhu ya Asim fadrib unuqahu. Maka Rasul memerintahkan kepada sahabatnya yang bernama Asim, penggal lehernya, mati, Pak. Uqbah bin Abi Mu'aid. Lihat, ini ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti bertentangan dengan sifat beliau yang disebut dengan rahmatan lil alamin, ya. Karena kalau kita melihat penafsiran rahmatan lil alamin itu dibagi-bagi. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang kafir pun mendapat rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kematian mereka itu merupakan rahmat bagi mereka, daripada mereka terus-terusan hidup dalam dosa, kemaksiatan dan perlawanan kepada Allah dan Rasulnya. Lebih baik mereka cepat mati. Itu memaknainya begitu, Pak, ya. Nah kemudian sedangkan An-Nadhr bin Al-Haris, kalau Uqbah bin Abi Mu'aid dulu, Pak, ini awalnya pernah masuk Islam dia, tapi karena dihasut oleh temannya,
kemudian dia murtad lagi, dia meludahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pernah menginjak langsung leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Sedangkan An-Nadhr bin Al-Haris, orang ini cerdas, pinter. Dia pergi ke wilayah Syam, ke Persia. Dia belajar kisah-kisah dongeng-dongeng Persia, ya, dongeng-dongeng Yunani dan lain sebagainya. Dia balik ke kota Mekah. Dia selalu menguntit kemanapun Rasul pergi. Kalau Rasul berdakwah, bercerita tentang kaum Ad, kaum Tsamud, tentang kisahnya kaumnya Nabi Nuh dan lain sebagainya, maka setelah Rasul pergi, An-Nadhr akan memanggil orang-orang itu, kemarilah, aku punya cerita yang lebih bagus daripada ceritanya Muhammad, ya. Lalu dia ceritakan tuh dongeng-dongeng Persia, dongeng-dongeng Romawi, dongeng-dongeng Yunani, untuk mengalihkan manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Islam, supaya tidak masuk Islam. Dan itu dalam Al-Quran Allah kecam dengan kecaman yang luar biasa. Mereka itu sudah kafir, menghalangi orang lain dari Islam. Jadi dosanya double tuh. Selain kafir, menolak Islam, menghalangi orang lain dari agama Islam. Nanti bisa dibaca dalam surah Muhammad tuh bagaimana kemudian hukum Allah bagi mereka. Sangat luar biasa kecaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada An-Nadhr bin Al-Haris ini kemudian, ya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengeksekusi mati An-Nadhr bin Al-Haris. Jadi ini contoh di antara beberapa tawanan perang yang dieksekusi mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kenapa? Kalau orang ini dibiarkan tetap hidup, maka kehidupannya itu membawa banyak madarat, tidak cuma bagi kaum muslimin, tapi juga bagi orang lain, karena tingkah lakunya yang menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kematian bagi mereka jauh lebih baik dan lebih maslahat. Ini sikap yang pertama. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada di antara tawanan perang yang kemudian dibebaskan begitu saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa syarat apapun. Dikarenakan apa? Dikarenakan beberapa kondisi. Contoh, ada seseorang namanya Abu Izzah Amr bin Abdullah Al-Jumahi. Ini orang kafir musyrik ikut perang. Dia ini orang miskin, anaknya perempuan banyak masih kecil-kecil. Ketika dia jadi tawanan perang, dia memelas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau telah mengetahui kondisiku. Saya ini miskin, gak punya apa-apa, bahkan butuh bantuan dari orang lain, sementara anakku banyak. Maka tolong ampunilah aku ya Rasulullah, ya. Maka aku akan memenuhi apapun yang menjadi permintaanmu." Maka Rasul kemudian memaafkannya, dan Rasul meminta agar dia berjanji, jangan pernah sekali-kali engkau muncul di hadapanku sebagai seseorang yang melawan Islam dan kaum muslimin. Intinya jangan lagi-lagi ikut perang melawan kaum muslimin. Saking bahagianya Abu Izzah ini kemudian melantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya, Pak, tahun berikutnya dia ikut lagi dalam perang Uhud. Kenapa? Karena diprovokasi oleh orang-orang Quraisy, dijanjikan ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya dia ikut, tertangkap lagi, jadi tawanan lagi. Kelak dia minta lagi ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, tidak, kali ini saya tidak akan mengampunimu karena engkau telah melanggar perjanjian denganku. Saya tidak akan membiarkan orang-orang mengatakan Muhammad telah ditipu 2 kali. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu tidak boleh jatuh di lubang yang sama 2 kali, Pak. Maka saat perang Uhud itu Abu Izzah ini akhirnya dieksekusi mati. Kenapa? Karena dia melanggar janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi awalnya diampuni tanpa syarat, tanpa tebusan. Karena kondisinya yang miskin, tidak ada yang menebus dirinya. Di sisi lain ada menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu, Pak. Namanya Abul As bin Rabi', yaitu suami dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Zainab binti Rasul. Kalau putri Nabi jelas sudah masuk Islam, tapi mantunya ini belum masuk Islam. Posisinya masih musyrik. Tapi meskipun demikian, karena menghormati mertuanya,
selama tinggal di kota Mekah Rasulullah saat itu, menantunya ini tidak pernah berkomentar buruk tentang mertuanya. Tidak pernah pula terdengar informasi dia memusuhi Islam ataupun kaum muslimin. Dia lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan dan perdagangannya. Ya. Tapi kok bisa ikut perang Badar? Ingat saat itu perang Badar ini perang yang dipaksakan oleh Abu Jahal. Semua orang dipaksa ikut. Ya. Semua orang dipaksa ikut. Sehingga dalam perang ini selain ada mantu Nabi, ada paman Nabi Abbas, ada sepupu Nabi namanya Aqil, dan beberapa orang lainnya. Ya. Tertangkap, dia jadi tawanan. Nah, adapun kepada Abul As ini, pada awalnya Rasul menerima tebusan, harus ditebus. Maka istrinya, berarti putrinya Nabi, mengirimkan sejumlah harta untuk menebus suaminya. Di antara harta tebusan itu ada kalung. Kalung ini dulu adalah kalungnya Khadijah yang dihadiahkan kepada putrinya ketika dia hendak berumah tangga dengan Abul As ini. Maka ketika harta tebusan itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperiksa oleh Rasul, di antara harta tebusan itu ada kalungnya Khadijah. Maka ketika lihat kalung itu, Pak, lihat, teringat semua kenangan kehidupan beliau dengan Khadijah. Di situ ada kenangan suami istri, ada kenangan ayah dengan anak, dan banyak sekali kenangan-kenangan sampai itu membuat hati Rasul kemudian terenyuh. Ya. Maka Rasulullah SAW meminta izin kepada sahabat-sahabatnya, kalau kalian mengizinkan, ya, lepaskanlah Abul As ini dan tolong kembalikan kalung ini kepada pemiliknya. Artinya kepada siapa? Kepada putrinya. Masa iya Rasul yang minta nggak dipenuhi? Ya. Maka sahabat Rasul pun kemudian mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, tentu ya Rasul, kami bebaskan Abul As dan kami kembalikan kalung ini kepada pemiliknya." Ya, maka dibebaskan. Tetapi Rasulullah SAW kemudian mensyaratkan kepada Abul As agar dia melepaskan putrinya dan mengirimnya ke Madinah. Ya. Maka Rasul kemudian mengirim sahabat untuk menunggu di sebuah tempat menyambut Zainab, lalu Zainab dibawa ke kota Madinah, sementara suaminya tetap tinggal di Mekah. Berpisah nih dalam waktu beberapa tahun sampai akhirnya nanti suaminya masuk Islam dan pindah ke Madinah. Ya. Nah ini, jadi dibebaskan akhirnya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua, dibebaskan tanpa syarat. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang kemudian harus ditebus dengan sejumlah harta. Ini banyak orang-orang yang ditebus dengan sejumlah harta, ini sangat banyak. Di antaranya adalah paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dia tertangkap. Ya. Ketika ditangkap dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini sudah masuk Islam." Pengakuannya. Lalu Rasul mengatakan, Allah lebih tahu tentang keislamanmu. Ya. Jika memang benar engkau adalah seorang yang telah masuk Islam, Allah pasti akan memberikan balasan kepadamu. Ya. Tetapi sekarang faktanya engkau berperang melawan kami. Ya. Maka tebuslah dirimu dan juga kedua anak atau kedua keponakanmu, sekaligus satu orang sekutumu. Jadi dia disuruh membebaskan diri sendiri dan 3 orang lainnya. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak punya uang yang cukup untuk menebus itu semua." Maka Rasul mengatakan begini, "Lalu di mana harta yang kamu timbun bersama dengan istrimu itu?" Ya. Lalu kemudian engkau berkata kepada istrimu, "Kalau aku kemudian tewas dalam peperangan ini, maka harta ini silahkan dibagikan kepada keluargaku, ya, si fulan, si fulan, dan si fulan." Ya. Maka kemudian Abbas ini mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, ya, sungguh saya bersaksi, engkau adalah benar-benar utusan Allah. Tentang urusan harta yang saya timbun itu, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya aku dan istriku." Berarti Rasul tahu dari mana, Pak? Dari wahyu. Ya. Jadi Rasul memberitahukan kepada pamannya tentang harta yang dia timbun, yang tahu hanya dia dan istrinya. Tapi Rasul tahu dari wahyu.
Ya, maka kemudian Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau begitu jadikanlah itu ya Rasulullah sebagai tebusan untukku dan 3 orang yang tadi engkau sebutkan, aku tebus dengan sekitar 20 uqiyah dari harta yang aku miliki. Uqiyah itu ya jumlah yang sangat banyak, Pak. Kalau dinominalkan bisa miliaran rupiah, itu kalau dirupiahkan sangat banyak jumlahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Dzaka syai'un a'tanallahu ta'ala minka." Itulah sesuatu yang Allah berikan, yang diberikan oleh Allah kepada kami melalui engkau. Lalu diturunkanlah oleh Allah surah Al-Anfal ayat 70 sampai dengan 71 yang isinya itu luar biasa. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aidikum minal asra. Wahai Nabi, katakanlah kepada siapapun tawanan yang ada di sisimu, jika Allah mengetahui di dalam hati kalian ada kebaikan, Allah pasti akan membalas dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang diambil dari kalian, dan Allah mengampuni kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau mereka ternyata menghendaki untuk mengkhianatimu, sungguh mereka juga sudah pernah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan lakukan apapun, diantaranya adalah melakukan eksekusi mati kepada mereka. Ya. Nah, berkaitan ayat ini, Abbas bin Abdul Muthalib punya komentar yang menarik. Sungguh setelah aku membayar uang tebusan itu, Allah benar-benar memberikan balasan kepadaku dengan yang lebih baik, sesuai ayat 70 tadi. Allah mengganti 20 uqiyah yang aku bayarkan dengan 20 orang budak yang masing-masing budak itu memiliki harta yang dibisniskan. Dan Allah benar-benar mengampuni dosaku. Jadi dapat benar-benar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menebus dirinya dengan kejujuran. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, disinilah kemudian juga ada upaya dari kalangan sahabat-sahabat Ansor untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membebaskan Abbas dari segala macam tebusan. Kenapa? Kita tahu Abbas ini putranya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Abdul Muthalib itu ibunya orang Madinah. Maka sahabat Ansar mengatakan, "Ya Rasul, biarkanlah kami membebaskan tebusan putra dari saudari kami." Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kalian tidak akan melakukan hal itu. Artinya Rasul tidak mengizinkan. Kenapa demikian? Artinya Rasul tidak ada pilih kasih. Meskipun ini pamannya sendiri, bahkan Rasul meminta tebusan paling tinggi dari Abbas bin Abdul Muthalib dibandingkan tebusan daripada tawanan yang lainnya. Nah, inilah bagaimana keadilan Rasulullah SAW. Beliau tidak pilih kasih mana kerabat, mana saudara, yang mana yang bukan. Semuanya diberikan hukuman yang sama, bahkan kepada pamannya lebih keras lagi. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, adapun setelah itu Abbas bin Abdul Muthalib benar-benar telah masuk Islam, bagus keislamannya, dia kembali ke kota Mekah. Istrinya Ummul Fadl juga masuk Islam. Kemudian dia menyembunyikan keislamannya di kota Mekah, dan dia sekaligus menjadi mata-mata atau informan bagi Rasulullah SAW tentang pergerakan orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Ini Abbas bin Abdul Muthalib. Dan waktunya udah mau habis. Ya, padahal baru setengah jam, Pak, ini. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ada pula kemudian orang-orang yang karena mereka tidak bisa menebus dirinya sendiri, maka Rasul meminta, mewajibkan kepada mereka, kalau mau bebas dari status sebagai tawanan perang, mereka diwajibkan mengajarkan minimal 10 anak kaum muslimin di kota Madinah, diajari baca tulis. Jadi ada tebusannya dengan mengajarkan baca tulis. Ini menarik juga, ya. Nah, ini tentunya akan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di kota Madinah. Kita tahu masyarakat Jazirah Arab secara umum, mereka adalah bangsa yang tidak terbiasa menulis dan tidak pula membaca. Itu dominan. Tapi dengan strategi ini, Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita, beliau punya perhatian besar terhadap kemajuan pendidikan.
Di antaranya mewajibkan kepada para tawanan perang ini untuk mengajarkan baca tulis kepada masyarakat Madinah, minimal 1 orang mengajarkan kepada 10 orang. Nah, ini luar biasa juga. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, juga di antara orang-orang yang kemudian dibebaskan karena tawanan perang itu adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini seorang apa ya? Mungkin seorang orator ulung. Kalimat-kalimat orasinya itu bisa mempengaruhi orang. Ternyata dia tertangkap sebagai tawanan perang. Saat itu dia dibawa ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga rumah istrinya, yaitu Saudah. Ketika Saudah menemuinya atau melihatnya, Saudah ini mengucapkan kalimat yang agak provokatif gitu. Mengapa engkau tidak mati dalam keadaan mulia? Artinya kenapa kamu nggak menyerang aja sampai mati gitu. Ya. Hal itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan, "Wahai Saudah, apakah engkau menghasut orang untuk melawan Allah dan Rasulnya?" Maka Saudah istri Nabi ini pun langsung meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian akhirnya dia ditebus oleh Mikraz bin Hafs bin Al-Ukhaif. Dia bilang, "Ya Rasul, bebaskan dia, tangkap aku sebagai gantinya sampai Suhail ini mengirimkan harta tebusannya." Maka Suhail pulang ke Mekah, dia kirim harta tebusan. Tapi sebelum itu Umar sempat meminta izin, "Ya Rasul, izinkan aku membunuh laki-laki ini, karena saya khawatir kalau dia dipulangkan." Mohon maaf, Umar meminta kepada Rasul, "Ya Rasul, cabutilah gigi Suhail bin Amr agar dia tidak lagi berorasi menghasut orang untuk memusuhimu dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala." Tapi Rasul menolak. "Wahai Umar, saya tidak akan pernah memutilasi seseorang karena saya khawatir Allah pun akan melakukan yang demikian terhadapku." Ini tegas, Islam mengharamkan hukuman mutilasi, Pak. Terhadap tawanan perang nggak boleh. Bunuh aja, jangan pakai dimutilasi, itu menyiksa orang. Ya. Beda dengan ceritanya ada hukum namanya khirabah. Khirabah itu memang benar-benar ya dipotong bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri dipotong. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu Rasul mengatakan, siapa tahu kelak Suhail dia akan berpidato yang pidatonya itu akan membahagiakan kamu dan tidak membuat kamu marah. Dan itu benar-benar terjadi. Kelak Suhail ini masuk Islam setelah Fathu Mekah, dan dia ikut berjuang di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ramai orang-orang murtad setelah Rasul meninggal dunia, Suhail ini berpidato, Pak. "Wahai orang Mekah, janganlah kalian menjadi orang yang paling akhir masuk Islam, terus menjadi orang yang paling pertama murtad." Karena pidatonya itu banyak orang Mekah yang batal murtad, Pak. Jadi berpengaruh juga dalam Islam, meskipun masuk Islamnya belakangan. Ya. Nah, disinilah jamaah rahimahullah kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan pelajaran besar kepada kita semua tentang makna perjuangan, bagaimana bersabar, bagaimana kemudian kapan harus memaafkan, kapan harus bersikap tegas, dan termasuk mengajarkan kepada kita tentang al-wala wal barra, yaitu loyalitas kita sebagai kaum muslimin itu hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Karenanya dalam perang Badar ini, meskipun mereka berperang melawan saudaranya sendiri, pamannya sendiri, orang tuanya sendiri, ya, tetapi mereka tetap setia membela agama Allah. Ya. Kalau ternyata saudara mereka tertawan dalam peperangan, ya sudah, kalau memang dieksekusi mati, mereka mengikhlaskan. Memang begitu hukum Allah. Mau gimana lagi? Ya. Karena mereka terang-terangan memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menariknya jamaah rahimakumullah, di antara yang Rasul pesankan kepada para sahabatnya adalah istausu, ya, bil usara khairan, ya. Berbuat baiklah kalian semua kepada para tawanan perang. Istausu bihim khairan. Berbuat baiklah kalian kepada para tawanan perang. Jadi tawanan perang itu ketika dibawa pulang ke Madinah, Pak, mereka kan tinggalnya bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka bersaksi bahwa kaum muslimin itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Selama kami tinggal bersama dengan mereka,
Mereka memperlakukan kami lebih istimewa dibandingkan mereka memperlakukan keluarganya sendiri. Ketika datang waktunya makan, mereka menyuguhkan kepada kami makanan yang paling baik, sementara mereka makan makanan yang biasa saja. Mereka menghadirkan kepada kami gandum yang paling bagus atau roti yang paling enak, sementara mereka makan tamar. Tamar itu kurma yang jelek. Dan kondisi itu menyentuh hati sebagian tawanan hingga akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya adalah saudara kandungnya Mus'ab bin Umair, namanya Abu Aziz bin Umair. Di antaranya pula yang merasa terkesan meskipun belum siap masuk Islam, menantu Nabi tadi, Abul As, dan beberapa yang lain sebagainya. Jadi jamaah rahimahullah, disinilah terlihat bagaimana akhlak Islam dan kaum muslimin, dan itu saat ini dicontohkan kepada kita oleh saudara-saudara kita mujahidin di Gaza, Palestina. Mereka benar-benar merawat, menjaga tawanan Israel yang ada di sisi mereka, tidak disakiti, tidak dinistakan, bahkan dijaga, diberikan makanan yang terbaik, diperlakukan istimewa. Sampai kita lihat waktu gencatan senjata yang pertama, beberapa sandera yang dibebaskan oleh mujahidin itu justru melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal dan ucapan terima kasih kepada mujahidin. Itulah Islam. Kalaupun ada tawanan Israel yang tewas, itu disebabkan karena serangan dari Israel sendiri. Dan ketika mereka Israel mengatakan secara umum bahwa Yahya Sinwar itu bersembunyi dan menjadikan bentengnya adalah tawanan-tawanan Israel, semua itu terbantahkan setelah Yahya Sinwar syahid. Ternyata dia berjuang bertiga di garis terdepan melawan musuh, dan kita tahu bagaimana syahidnya ditayangkan di televisi-televisi, di media-media sosial, ya, yang dikomentari oleh para ulama, dikomentari oleh para pejuang, dikomentari oleh para tokoh-tokoh internasional, tentunya yang muslim, disebut dengan nihayah musyarrafah, sungguh akhir kehidupan yang amat sangat indah dan mulia. Yahya Sinwar, ya. Jadi masyarul muslimin jamaah rahimahullah, begitulah akhlak Islam dalam peperangan. Tahu siapa yang harus dibunuh dan diserang, tahu siapa yang harus diperlakukan secara baik, dan itu hanya ada dalam Islam, ya. Dan akhlak itu berbanding terbalik dengan akhlaknya Israel. Mereka tidak menyerang para pejuang, tapi menyerang rakyat sipil. Dalam waktu 2 minggu ini, berapa banyak kamp-kamp pengungsian yang sudah mereka serang, berapa banyak yang mati terbakar saudara-saudara kita kaum muslimin, ya. Mereka hadir ke semua forum internasional mengatakan kami punya hak membela diri, tapi yang terjadi sebaliknya, Pak. Mereka memang sengaja membersihkan etnis kaum muslimin di Gaza. Kalau mereka rajin mengkampanyekan kepentingan mereka, kita kaum muslimin tidak boleh diam. Karena diam kita itu sama dengan berkhianat kepada saudara kita di sana. Hari ini kita tidak boleh diam. Walaupun suara kita ini nggak nyampe ke sana, tapi minimal sampai ke langit, Pak. Minimal dilihat oleh Allah dan para malaikat sikap kita berdiri di mana. Itu yang paling penting saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka